Selamat datang di Yogyakarta, kota yang syarat akan budaya dan spiritualitas. Di jantungnya, berdiri tegak sebuah monumen yang mungkin sering Anda lewati. Tetapi jarang Anda pahami maknanya Tugu Jogja, secara resmi dikenal sebagai Tugu Palputih. Ia adalah paku bumi yang menjaga keseimbangan dan kompas moral bagi seluruh warga Yogyakarta. Tugu ini bukan sekadar patung batu. Ia adalah titik temu dari sebuah garis filosofis yang maha penting. Untuk memahami Tugu Jogja, kita harus melihatnya sebagai bagian dari sebuah sistem kosmik yang utuh, garis imajiner Yogyakarta. Bayangkan sebuah benang lurus yang ditarik dari utara ke selatan. Di ujung utara, kita punya Gunung Merapi, simbol api dan keberanian. Di ujung selatan, terbentang Laut Selatan, simbol air dan misteri. Dan di titik tengah adalah Keraton Yogyakarta, pusat peradaban, simbol manusia, dan penguasa. Tugu Palputih ini berdiri tepat di utara keraton, berfungsi sebagai penyelarasan antara mikrokosmos, yakni manusia, dengan makrokosmos, yaitu alam semesta. Ini adalah manifestasi fisik dari harmoni yang dicita-citakan. Ketika didirikan pertama kali pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I, bentuk tugu ini sangat berbeda dari yang kita lihat hari ini. Bentuk aslinya dikenal sebagai golong gilik. Golong, berarti bulat, adalah puncak tugu yang melambangkan raja atau sang pencipta. Gilik, yang berarti silinder, adalah tiang tugu yang melambangkan rakyat atau hamba. Persatuan bentuk ini memvisualisasikan filosofi Jawa yang paling mendalam, manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhannya. Bersatunya rakyat dengan rajanya dalam satu tujuan suci. Tugu ini adalah penanda visual dari persatuan spiritual dan politik, sebuah janji abadi antara pemimpin dan yang dipimpin. Namun, keteguhan fisik Tugu Golong Gilik diuji oleh alam. Pada tahun 1867, gempa bumi dahsyat mengguncang Jogja, meruntuhkan tugu asli hingga hanya menyisakan pondasinya. Monumen persatuan itu hancur. Baru pada tahun 1889, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangunnya kembali. Dan disinilah terjadi perubahan signifikan. Desain yang kita saksikan hari ini adalah hasil rekonstruksi kolonial. Puncak bundar golong diubah menjadi kerucut tajam yang runcing, dan tiang silindernya menjadi bentuk persegi. Nama resminya pun menjadi Tugu Palputih, meskipun bentuk fisiknya telah diubah oleh tangan kolonial. Makna yang melekat di hati masyarakat Jogja tidak pernah padam. Bentuk kerucut yang baru, yang juga menyerupai bintang, kini diinterpretasikan sebagai simbol cita-cita yang tinggi dan ketuhanan. Warna putihnya melambangkan kesucian hati. Setiap ukiran prasasti di empat sisinya menjadi pengingat akan proses pembangunan kembali. Sebuah kisah tentang ketahanan dan keteguhan spiritual di tengah intervensi asing. Dan peran sakralnya tidak berhenti di sejarah. Tugu ini adalah titik fokus spiritual Sultan. Konon, saat Sultan menjalankan meditasi di keraton, pandangannya akan lurus ke utara, tepat menuju Tugu Jogja, dan selanjutnya ke Gunung Merapi. Ini adalah simbol fokus dan konsentrasi total pada sang pencipta. Bahkan di era modern, Tugu Jogja tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual kehidupan. Bagi para mahasiswa yang baru lulus, ada tradisi unik yang tak tertulis, memeluk atau mencium tugu sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan studi mereka. Ini adalah bukti bahwa Tugu Palputih, terlepas dari gempa dan perubahan desain, tetap menjadi simbol kerinduan, kesetiaan, dan identitas bagi setiap individu yang menyebut Jogja sebagai rumah. Tugu Jogja lebih dari sebuah penanda jalan. Ia adalah memori kolektif, kompas spiritual, dan penjaga keseimbangan budaya. Ia adalah pengingat abadi akan filosofi manunggaling kawula Gusti yang telah menjadi pondasi bagi spiritualitas dan kebudayaan Jawa hingga hari ini. Ia adalah paku bumi yang benar-benar menjaga Jogja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika kamu merasa bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.